saya Angga Puspitaningrum. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Hari ini saya akan membawakan materi tentang kesetaraan gender. Tidak usah membuang waktu lagi, langsung saja kita lihat videonya. Sebelum kita membahas tentang kesetaraan gender, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu gender. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang kesetaraan gender, yang dimaksud dengan gender adalah pembedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya, atau dapat juga kita artikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender. Diskriminasi atas gender ini merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Faktanya, diskriminasi terhadap gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Perempuan dan anak menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi karena ketidaksetaraan gender menjadi salah satu alasan terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Namun, pada dasarnya, ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Di Indonesia sendiri, masih banyak perilaku diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan. Dalam catatan tahunan atau Catahu Komnas Perempuan tahun 2020 tercatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2019. Dari jumlah kasus tersebut, 1.277 kasus diantaranya merupakan kasus yang berbasis gender dan 2.341 kasus lainnya adalah tentang kekerasan terhadap anak. Lalu, mengapa perempuan dan anak selalu menjadi korban? Salah satu alasannya ialah masih banyaknya persepsi yang salah tentang perempuan dan anak. Di antaranya, perempuan dianggap makhluk yang lemah dan tak mampu berbuat apa-apa, perempuan urusannya hanya di dapur saja, perempuan kelompok kelas 2 dibanding laki-laki, dan lain sebagainya. Begitupun dengan anak. Anak dianggap milik orang tua dan orang tua punya hak untuk memperlakukan anak sesuai keinginannya. Ada beberapa bentuk-bentuk dari ketidaksetaraan gender. Yang pertama adalah multi burden atau beban ganda. Yang kedua, diskriminasi, yaitu pembedaan atau pengucilan. Yang ketiga, stereotip atau pelabelan. Yang keempat, subordinasi atau penomorduaan. Yang kelima, violence atau kekerasan. Dan yang terakhir adalah eksploitasi atau pemanfaatan secara berlebihan. Setelah kita mengetahui tentang gender dan ketidaksetaraan gender, masuklah kita pada materi selanjutnya yaitu tentang kesetaraan gender. Merujuk pada undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang kesetaraan gender, disebutkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender yang selanjutnya disingkat KKG adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapatkan perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan. Pada prinsipnya bahwa kesetaraan gender atau kesetaraan laki-laki dan perempuan mengacu pada kesetaraan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian atas perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam kehidupan maupun di tempat kerja. Kesetaraan gender adalah kebebasan memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak lain, kedudukan, dan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan dan di dalam memperoleh manfaat dari lingkungannya.
Disebutkan pula pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang kesetaraan gender bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui tindakan kesetaraan gender di bidang kewarganegaraan, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, kesehatan, administrasi dan kependudukan, perkawinan, hukum, politik dan pemerintahan, lingkungan hidup, sosial dan budaya, serta komunikasi dan informasi. Pemerintah Indonesia juga berperan aktif dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya penyetaraan gender. Di antaranya adalah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh kesetaraan gender dalam pembangunan nasional. Indonesia juga meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Lalu ada pula gerakan He for She atau peningkatan partisipasi laki-laki terhadap isu perempuan dan anak, dan dicetuskannya strategi perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap gender agar seluruh masyarakat dapat bersinergi untuk mencapai kesetaraan gender. Lalu dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang kesetaraan gender dan masih banyak lagi. Itulah tadi materi tentang kesetaraan gender. Saya berharap kita semua bisa saling menghormati, menjaga, dan mengasihi satu sama lain demi tercapainya kesetaraan gender yang selama ini kita inginkan, dan agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban akibat ketidaksetaraan gender yang ada. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa pada lain kesempatan.